Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas mengenai aspek pembelajaran berdiferensiasi pada topik 2 di alur demonstrasi kontekstual pada mata kuliah pembelajaran berdiferensiasi. Sebelum lanjut, saya akan memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Ada saya, Niwaya Rima Sulistiani, kemudian rekan saya, Maria Ursula Jemamun dan Nia Nilamsari. Kami dari jurusan Matematika, PPG Prajabatan, Universitas PGRI Mahadewa Indonesia. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan pendekatan pembelajaran yang menyesuaikan konten, proses, produk, dan lingkungan belajar untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa yang beragam. Nah, tujuan dari pembelajaran berdiferensiasi ini adalah untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran dengan memperhatikan perbedaan individu setiap siswa. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, ada 4 aspek yang harus diperhatikan. Yang pertama, ada konten atau isi yang merupakan materi pelajaran yang harus dipelajari oleh siswa. Nah, pendekatan yang bisa digunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyesuaikan tingkat kesulitan, di mana memberikan materi yang sesuai dengan kemampuan dan pengetahuan awal siswa. Yang kedua, variasi materi, di mana menyediakan berbagai jenis sumber belajar seperti buku, video, ataupun artikel. Yang ketiga, ada kepentingan dan minat siswa, di mana memasukkan topik yang menarik bagi siswa untuk meningkatkan motivasi belajar seperti topik game, liburan, maupun yang lainnya. Yang kedua, ada aspek proses, di mana merupakan cara atau metode yang digunakan untuk mempelajari konten atau isi. Nah, pendekatan yang digunakan sebagai berikut. Yang pertama, ada beragam metode pembelajaran, di mana guru dapat menggunakan berbagai metode seperti diskusi, kerja kelompok, dan proyek individu. Kedua, ada kecepatan pembelajaran yang disesuaikan, di mana guru menyesuaikan kecepatan pengajaran dengan kemampuan belajar siswa. Yang terakhir, ada pendampingan individual, di mana guru memberikan bantuan tambahan bagi siswa yang membutuhkan. Aspek yang ketiga adalah diferensiasi produk yang merupakan hasil akhir atau output dari proses pembelajaran yang menunjukkan pemahaman siswa. Pendekatan yang digunakan sebagai berikut. Pertama, pilihan produk, yaitu memberikan siswa memilih bagaimana mereka akan menunjukkan pemahaman mereka, misalnya melalui presentasi, laporan tertulis, atau proyek kreatif. Yang kedua, kriteria penilaian yang beragam, yaitu menggunakan berbagai kriteria penilaian yang sesuai dengan jenis produk yang dipilih siswa. Terakhir, ada umpan balik yang konstruktif, yaitu memberikan umpan balik yang membantu siswa memahami kekuatan di area yang perlu ditingkatkan. Yang terakhir, ada diferensiasi lingkungan belajar yang merupakan suasana atau kondisi di mana pembelajaran berlangsung. Nah, pendekatan yang digunakan sebagai berikut. Pertama, ada pengaturan kelas yang fleksibel, yaitu guru mengatur ruang kelas agar mendukung berbagai aktivitas belajar seperti area diskusi kelompok dan area belajar individu. Kedua, iklim kelas yang mendukung, yaitu menciptakan lingkungan yang aman dan inklusif di mana semua siswa merasa dihargai dan didukung. Yang ketiga, ada fasilitas dan sumber daya yang memadai, yaitu menyediakan fasilitas dan sumber daya yang mendukung pembelajaran siswa seperti bahan ajar maupun teknologi pembelajaran. Saya Nia akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu mengenai implementasi pembelajaran berdiferensiasi. Pada proses pembelajaran berdiferensiasi, terutama implementasinya, kami mengambil pada materi teorema Pythagoras kelas 8, di mana tujuan pembelajarannya adalah siswa dapat memahami dan mengaplikasikan teorema Pythagoras dalam menyelesaikan masalah. Siswa juga dapat membuktikan teorema Pythagoras menggunakan berbagai metode.
dan siswa dapat mengidentifikasi dan menggunakan teorema Pythagoras dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, rencana pembelajaran dimulai dari pertemuan pertama, pengenalan teorema Pythagoras. Pendahuluannya adalah ceramah singkat, aktivitas siswanya menonton video pembelajaran dan diskusi kelompok. Selanjutnya, penutup adalah pelatihan soal. Pertemuan kedua, pembuktian teorema Pythagoras. Pendahuluannya adalah review singkat. Selanjutnya, aktivitas utamanya penjelasan, dan penutupnya adalah presentasi dari kelompok. Dilanjutkan pertemuan ketiga adalah penerapan dari teorema Pythagoras, didahului oleh ceramah oleh guru. Selanjutnya aktivitasnya pembelajaran di luar kelas, dan penutupnya adalah diskusi hasil kelompok. Pertemuan keempat adalah proyek akhir, di mana pendahuluannya adalah menjelaskan proyek yang dapat dipilih oleh siswa. Selanjutnya aktivitas utamanya siswa memilih proyek dari mulai bekerja, presentasi, atau laporan tertulis. Dan penutupnya adalah rencana untuk menyelesaikan proyek dari persiapan yang sudah dipresentasikan. Pertemuan kelima itu ada presentasi proyek. Pendahuluannya adalah persiapan akhir untuk presentasi, dilanjutkan aktivitas siswa adalah mempresentasikan proyek, dan penutupnya adalah refleksi. Refleksi bersama dilakukan antara siswa dan guru. Seperti itu. Setelah saya jelaskan rancangan pembelajaran sebelumnya, sekarang kita bahas apa saja diferensiasinya. Yang pertama ada diferensiasi konten, di mana di diferensiasi konten itu ada materi dasar dan materi lanjutan. Materi dasar, siswa diberikan penjelasan dasar mengenai teorema Pythagoras. A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat, di mana A dan B adalah panjang sisi siku-siku dan C adalah panjang sisi miring. Materi dasar selanjutnya adalah soal latihan dasar seperti menghitung panjang sisi miring jika diketahui panjang sisi siku-siku. Dan selanjutnya lagi ada materi lanjutan. Siswa diberikan masalah kompleks yang melibatkan penerapan teorema Pythagoras dalam berbagai konteks, seperti dalam bentuk 3 dimensi atau masalah nyata seperti menentukan jarak terpendek. Siswa juga diminta untuk membuktikan teorema Pythagoras menggunakan metode aljabar atau geometri. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian yang kedua, yaitu diferensiasi proses. Adapun implementasi diferensiasi proses yaitu pada metode pengajaran dan juga pada penggunaan teknologi. Terlebih dahulu saya akan menjelaskan terkait diferensiasi proses pada metode pengajaran. Yang pertama yaitu melalui ceramah, di mana penjelasan konsep dasar di papan tulis atau menggunakan proyektor. Kemudian metode pengajaran yang kedua bisa menggunakan diskusi kelompok, yang mana siswa dibagi ke dalam kelompok kecil untuk berdiskusi dan memecahkan soal bersama-sama. Kemudian diferensiasi pada metode pengajaran yang ketiga menggunakan metode pembelajaran berbasis masalah. Di situ siswa diberikan masalah dunia nyata yang memerlukan penerapan teorema Pythagoras untuk dipecahkan. Berikutnya yaitu implementasi diferensiasi proses pada penggunaan teknologi. Yang pertama, pemanfaatan teknologi pada video pembelajaran, yaitu di mana siswa akan menonton video animasi yang menjelaskan teorema Pythagoras dan penggunaannya. Kedua, yaitu melalui aplikasi pendidikan, di mana dengan menggunakan aplikasi yang menyediakan latihan interaktif dan penilaian otomatis. Berikutnya 3, diferensiasi produk. Adapun implementasi diferensiasi produk yaitu pada pilihan proyek. Yang pertama yaitu model 3D. Di sini siswa akan membuat model 3D yang menunjukkan penerapan teorema Pythagoras dalam arsitektur atau konstruksi. Kemudian pilihan proyek yang kedua bisa menggunakan presentasi, yang mana siswa akan membuat presentasi PowerPoint tentang sejarah teorema Pythagoras dan contoh-contoh penerapannya. Kemudian bisa juga melalui laporan tertulis, yang mana peserta didik atau siswa akan menulis laporan yang menjelaskan metode pembuktian teorema Pythagoras dan aplikasinya dalam masalah nyata. Kemudian implementasi diferensiasi produk juga terjadi pada kriteria penilaian, yang mana rubrik penilaian
penilaian akan disesuaikan dengan jenis proyek yang dipilih siswa, seperti kriteria kreativitas dan ketetapan matematika untuk model 3D atau kriteria penelitian dan kejelasan presentasi untuk presentasi PowerPoint. Yang keempat yaitu diferensiasi lingkungan. Adapun implementasi diferensiasi lingkungan yaitu pada saat pengaturan kelas dan juga pada pembelajaran di luar kelas. Untuk diferensiasi lingkungan pada pengaturan ruang kelas yaitu pada saat diskusi kelompok dan juga pada pembelajaran individu. Pada diskusi kelompok yaitu area di kelas yang ditata untuk diskusi kelompok dengan meja dan kursi yang dapat dipindahkan. Kemudian pada pembelajaran individu, area dengan komputer atau tablet untuk siswa yang ingin belajar dan berlatih secara mandiri menggunakan aplikasi pendidikan. Kemudian implementasi diferensiasi lingkungan pada pembelajaran di luar kelas yaitu terjadi pada aktivitas lapangan dan kunjungan edukasi. Pada aktivitas lapangan di mana siswa akan mengukur jarak di lapangan sekolah atau lingkungan sekitar untuk menerapkan teorema Pythagoras dalam situasi nyata seperti menghitung tinggi pohon menggunakan bayangan. Kemudian pada kunjungan edukasi, siswa akan mengunjungi tempat seperti museum sains atau pusat teknologi yang memiliki pameran tentang matematika dan penerapannya dalam teknologi. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Berdasarkan pemaparan materi yang telah kami sampaikan, maka dapat disimpulkan bahwa dengan rencana pelajaran yang terstruktur dan penggunaan pendekatan diferensiasi, sehingga siswa dapat belajar matematika dengan cara yang sesuai dengan kemampuan dan minat mereka. Kemudian, juga dapat meningkatkan pemahaman dan keterlibatan mereka dalam proses belajar. Baiklah teman-teman, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan pada pemaparan materi yang telah kami sampaikan, kami mohon maaf dan kami tutup presentasi ini dengan ucapan terima kasih.